wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindita Putri Devira akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul retensi iodium pada flex umbi Garut dengan fortifikasi KIO3 food grade. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini terdapat latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari proposal penelitian yang saya ambil ini adalah pada umumnya ibu hamil sering mengalami hiperamesis gravidarum, yaitu rasa mual dan muntah berlebihan yang dialami oleh ibu hamil saat masa kehamilannya berusia 12 minggu. Pada usia 12 minggu tersebut, janin tidak dapat memproduksi hormon tiroid sehingga janin mengambil hormon tiroid dari sang ibu. Selanjutnya perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama, bagaimana pengaruh dari fortifikasi KIO3 dengan konsentrasi 40 ppm pada tepung umbi Garut terhadap nilai proksimat dari flex umbi Garut. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari fortifikasi KIO3 dengan konsentrasi 40 ppm pada tepung umbi Garut terhadap nilai kecerahan dan whiteness dari tepung umbi Garut yang telah difortifikasi KIO3 tersebut. Selanjutnya ada bagaimana pengaruh dari fortifikasi KIO3 dengan konsentrasi 40 ppm pada tepung umbi Garut terhadap uji organoleptik dari flex umbi Garut. Selanjutnya ada batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama, pengukuran retensi iodium pada flex umbi Garut yang telah difortifikasi dengan KIO3. Yang kedua, analisis uji proksimat dan organoleptik pada flex umbi Garut yang telah difortifikasi dengan KIO3. Yang ketiga, ada pengukuran tingkat kecerahan dan whiteness dari tepung umbi Garut yang telah difortifikasi dengan KIO3 setelah diolah dengan cara direbus dan disimpan selama 3 bulan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama, mengetahui retensi iodium pada flex umbi Garut yang difortifikasi dengan KIO3. Yang kedua, mengetahui nilai proksimat dan uji organoleptik dari flex umbi Garut yang telah difortifikasi dengan KIO3. Dan yang ketiga adalah mengetahui tingkat kecerahan dan tingkat whiteness dari tepung umbi Garut yang difortifikasi dengan KIO3. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah yang pertama, menambah pengetahuan peneliti terhadap pengaruh fortifikasi KIO3 pada tepung umbi Garut. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang flex umbi Garut yang telah difortifikasi dengan KIO3. Yang ketiga, dapat dijadikan referensi atau acuan bagi penelitian lain yang sesuai dengan materi penelitian yang bersangkutan. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah umbi Garut dengan nama latin Maranta arundinacealin. Menurut Marsono tahun 2002, umbi Garut merupakan umbi-umbian yang mengandung pati yang tinggi dan sumber karbohidrat yang memiliki indeks glisemik yang rendah, yaitu sebesar 14. Dengan memiliki indeks glisemik yang rendah ini, maka umbi Garut dapat digunakan sebagai sumber pangan yang memiliki nilai kecernaan yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai diet rendah kalori. Umbi Garut segar juga dapat menghasilkan pati dengan rendemen sebesar 15-20%. Adapun komposisi kimia pada umbi Garut yaitu pati dengan jumlah sebesar 19,4 hingga 21,7%, air 0,6 hingga 2,2%, protein 69 hingga 72%, lemak 0,1 hingga 0,3%, dan serat sebesar 1-3%. Menurut Karjono 1998, tepung Garut
diperoleh dari umbi Garut dengan melalui proses penepungan. Tepung Garut juga merupakan sumber potensial pengganti terigu. Tepung Garut ini berwarna putih. Umur simpan atau ketahanan dari tepung umbi Garut mencapai 9 bulan dengan kadar air sebesar 18,5%. Adapun komposisi zat gizi dari tepung umbi Garut menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan tahun 1990 adalah komposisinya terdiri dari kalori dengan jumlah 355 kilokalori, protein 0,7 gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 85,2 gram, kalsium sebesar 8 mg, kalium 454 mg, fosfor 22 mg, zat besi 1,5 mg, dan vitamin B1 0,09 mg. Selanjutnya tinjauan pustaka yang kedua yaitu Fleks umbi Garut. Fleks merupakan produk pangan yang termasuk ke dalam kategori makanan sereal siap saji atau sering juga disebut dengan ready to eat. Bahan baku utama yang sering digunakan dalam pembuatan fleks itu adalah gandum atau biji jagung. Menurut Metz tahun 1991, pada proses pembuatan fleks, bahan baku akan mengalami perubahan di mana pati akan tergelatinisasi, terhidrolisis, dan terjadi reaksi enzimatis. Kemudian reaksi enzimatis ini akan berhenti dan menghasilkan produk akhir yang stabil. Suhu yang tinggi pada pemanggangan juga mengakibatkan terjadinya dekstrinisasi dan karamelisasi pada gula yang ada pada bahan pembuatan fleks tersebut. Proses pemanggangan dapat menurunkan kadar air fleks sehingga menghasilkan tekstur yang renyah. Tinjauan pustaka yang selanjutnya itu adalah fortifikasi iodium dengan KiO3. Menurut Siagian tahun 2003, fortifikasi pangan adalah penambahan satu atau lebih zat gizi ke dalam bahan pangan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan status gizi populasi. Kemudian salah satu cara penanggulangan kekurangan iodium adalah melalui fortifikasi garam dapur dengan iodium. Menurut Hawson et al. Tahun 1998, fortifikan utama yang digunakan dalam fortifikasi iodium dalam garam adalah kalium iodida atau Ki dan kalium iodat atau KiO3. Iodium yang sering digunakan itu adalah KiO3 dengan alasan bahwa KiO3 lebih stabil dibandingkan dengan Ki. Alasan mengapa garam difortifikasi dengan KiO3 karena dalam garam terdapat zat pengotor seperti Fe, Pb, Ca, Mn, dan Sr yang akan mempercepat terjadinya pelepasan I2 atau iodium. Iodium bebas akan mudah menguap ke dalam udara. Selanjutnya ada landasan teori atau referensi yang digunakan. Saya mengambil referensi yang berkaitan dengan penelitian saya. Referensi tersebut berjudul Retensi Iodium selama penyimpanan dan pengolahan pangan berbasis Modified Cassava Flour atau MOCAF yang difortifikasi dengan kalium iodat. Referensi ini merupakan milik dari Sri Supatmi yang diterbitkan tahun 2017. Di dalam referensi yang saya ambil ini menjelaskan mengenai retensi iodium yang tertinggi itu ada pada fortifikasi dengan konsentrasi KiO3 40 ppm. Kemudian waktu penyimpanan dan konsentrasi dari KiO3 itu sendiri berpengaruh terhadap penurunan kadar iodium yang terdapat pada tepung cassava flour atau tepung MOCAF tersebut. Pengolahan juga berpengaruh terhadap penurunan kadar iodium dan retensi iodium. Di referensi yang saya ambil, pengolahan yang berpengaruh itu adalah pengolahan yang baik dilakukan itu adalah dengan cara dikukus.
dan konsentrasi KiO3-nya sendiri adalah 40 ppm. Selanjutnya bab 3 tentang metodologi penelitian. Di dalam bab 3 ini membahas tentang alat dan bahan, tempat dan lokasi penelitian, tahapan penelitian, diagram penelitian, dan tahapan analisis. Namun saya akan menjelaskan mengenai tahapan penelitian dan tahapan analisis. Yang pertama ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang akan dilakukan itu ada 3. Yang pertama pengambilan dan preparasi sampel. Adapun sampel dari penelitian ini adalah tepung umbi Garut dengan merek hasil bumiku Kusuka Ubiku yang dapat dibeli di daerah Bantul, Yogyakarta. Kemudian ada pembuatan tepung umbi Garut. Pembuatan tepung umbi Garut dilakukan dengan fortifikasi KiO3. Awal mulanya tepung umbi Garut yang telah dibeli dengan merek hasil bumiku Kusuka Ubiku kemudian difortifikasi dengan KiO3. Fortifikasi KiO3 dilakukan dengan cara memasukkan 40 mg kalium iodida ke dalam 1 kg tepung umbi Garut sehingga diperoleh konsentrasi KiO3 yang akan difortifikasi pada tepung umbi Garut sebesar 40 ppm. Kemudian ada pembuatan fleks umbi Garut dengan fortifikasi KiO3. Pembuatan fleks umbi Garut dilakukan dengan cara mencampurkan tepung umbi Garut dengan konsentrasi KiO3 40 ppm ke dalam bahan-bahan pembuatan fleks seperti gula, garam, dan air yang kemudian bahan tersebut diaduk, direbus di oven, kemudian direbus kembali. Kemudian pembahasan mengenai tahapan analisis. Analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis proksimat, uji organoleptik, mengukur retensi iodium fleks umbi Garut yang telah difortifikasi dengan KiO3. Kemudian ada tingkat kecerahan serta whiteness dari tepung umbi Garut yang telah difortifikasi KiO3. Analisis proksimat yang dilakukan adalah analisis kadar air, abu, lemak, dan protein dengan metode AOAC 2005 dan kadar karbohidrat dengan metode by difference. Penjelasan saya mengenai proposal penelitian ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.